Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, setiap hari jihad kita sebagai seorang mukmin adalah memastikan bahwa umur yang diberikan Allah, waktu yang Allah amanahkan itu menjadi dua hal. Satu, keadaan kita untuk tidak mengerjakan yang dilarang. Jadi itu terem pertama, karena kita ini sangat potensial terjebak pada dosa. Kenapa kita sangat potensial terjebak kepada dosa? Karena kita ini diberi kemampuan, akal, mampu berpikir, keadaan melahirkan kesempatan, mungkin harta membuatnya menjadi lebih mudah, sehingga kita ini sebenarnya punya potensi yang sangat kuat melakukan satu dosa atau satu kesia-siaan. Makanya bila mana kita hari ini berhasil membacking diri kita dari sesuatu yang sifatnya dosa, maka ini menjadi kekuatan dan kesyukuran. Yang kedua adalah kemampuan untuk meyakinkan diri kita ini adalah orang yang mentaati perintah Allah dalam konteks wajib maupun yang sunnah. Yang wajib itu mungkin kalau dalam terminologi ritual ada sholat, yang sunnah mungkin pada hal-hal yang sifatnya voluntary, ya, kalau sholat sunnah, infak, ya sedekah, memudahkan urusan orang. Jadi sebenarnya inilah akses yang kita miliki, sehingga akses ini sebenarnya harus kita pergunakan setiap hari. Karena kalau kita hanya memastikan atau menjadikan diri kita mengerjakan semua yang hanya diperintah saja, maka sebenarnya kita tidak punya keuntungan apapun. Karena yang diperintah itu dalam terminologi hukum dikerjakan berpahala, ditinggalkan berdosa. Berarti tidak ada kewenangan untuk meninggalkan. Tapi kalau kita sudah sampai kepada sesuatu yang voluntary, ya, sukarela, sunnah kalau bahasa hukumnya, maka kita akan menjadi orang yang gembira. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, inilah menjadi kekuatan. Hari ini saya mau coba dulu satu membahas, ada khusus di dalam satu kitab namanya Al-Azkar An-Nawawi. Beliau menulis satu bab dalam kitab tersebut, judulnya adalah Alamatul Ikhlas. Ciri-ciri, ya, orang-orang yang sampai kepada ikhlas itu. Pada kitab itu beliau mengawalinya dengan satu hadis, ya. Hadis ini sangat populer sebenarnya. An Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yatazawwajuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Ini ada dalam kitab Arba'in sebenarnya hadis ini. Jadi hadis ini sebenarnya hadis yang paling kuat untuk menentukan seberapa hebat perbuatan kita ini memiliki efek kepada hasil. Jadi yang tak boleh itu adalah melakukan sesuatu yang tak punya hasil. Jadi itu output dan outcome kehidupan kita ini harus jelas. Orang makan hasilnya kenyang, tapi kalau hanya kenyang menjadi tujuan, sering rasa kenyang justru membuat sakit. Makanya kemampuan untuk menetralisir pikiran agar semua tujuan itu tidak hanya ansih pada urusan dunia, inilah yang disebut dengan niat tadi. Kata Rasul, innamal a'malu binniyat, ya, semua perbuatan itu, ya, semua amal itu tergantung pada apa yang diniatkan. Jadi niat itu adalah qasdu syai' muqtarinan bi fi'lin, sesuatu yang dikosatkan di dalam hati, yang dimunculkan, yang dikuatkan, tapi berefek kepada perbuatan. Makanya itu kalau ada orang pergi ke kantin, kira-kira apa niatnya? Niat utama orang pergi ke kantin itu apa? Pasti mau makan, mau minum. Tapi pertanyaannya kita lanjut, apakah semua orang yang ke kantin niatnya mau makan atau minum? Tidak. Kadang ada orang ke kantin mau ketemu temannya, dia sedang PDKT sama pemilik kantin misalnya, atau dia sedang
memata-matai seseorang boleh. Jadi itulah yang disebut. Makanya apa yang diniatkan itu yang terjadi. Makanya kalau ada orang melakukan satu amal di dunia ini, tapi ansih niatnya hanya tentang keuntungan dunia, maka nanti hasilnya hanya pada urusan dunia. Itu sebenarnya hadis yang disebutkan oleh Rasulullah ini. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Jadi semua perbuatan itu akan sangat digolongkan kepada apa yang dia niatkan. Jadi digolongkan itu ya sama tadi. Kalau kita sholat, ya dianjurkan, walaupun ada yang menyebut wajib, ada yang menyebut tidak wajib, tapi mengucapkan niat secara lisan, ya usolli farduz zuhri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblah ma'muman lillahi ta'ala. Ini namanya litakid, menguatkan kepada diri agar memastikan sholat kita itu posisinya adalah lillahi ta'ala. Adakah sholat yang tidak posisinya lillahi ta'ala? Banyak. Itu kan makanya di dalam Al-Quran Allah menyebut wa iza qamu ila sholah qamu kusala yura'unan nasa wa la yazkurunallaha illa qalila. Salah satu ciri-ciri orang munafik itu kata Allah, apabila dia menegakkan sholat dengan malas, kusala. Yura'unan nas, dia itu suka ria kepada manusia. Berarti ada kecirian dari sholat orang dengan tipe yang beragam. Ada yang karena Allah lalu dia merasa ikhlasul amal, ada yang merasa ya ada potensi keduniaan yang harus dia cari di dalam sholat itu, sehingga akhirnya nilai yang dia dapatkan ya seperti apa yang dia niatkan. Nah, pada hadis ini justru disebutkan oleh Rasul contohnya, faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih fa hijratuhu ilallahi wa rasulih. Siapa orang-orang yang berniat hijrah karena Allah dan Rasul, maka dia akan mendapati nilai karena Allah dan Rasul. Berarti apa yang ingin Rasul katakan? Ya karena memang pada masa Rasul itu semangat hijrah itu besar dan para sahabat juga ikut berhijrah, maka Rasul mewanti-wanti para sahabat agar hijrahnya bukan karena seperti apa yang disebutkan ya. Ya, wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yatazawwajuha, atau engkau niat hijrah karena harta atau karena perempuan yang akan kau nikahi, maka kata Rasul fahijratuhu ila ma hajara ilaih, maka engkau akan dapat nilai hijrah seperti apa yang kau niatkan dalam hijrah itu. Nah, Bapak Ibu, saya ingin kekuatkan ini. Makanya kalau kita sudah sampai pada level yang bukan awam, kita harus berhasil meyakinkan bahwa perjalanan hidup kita ini tujuan dasar dan tujuan utamanya adalah ridha Allah Subhanahu wa taala. Tunggu ya, ridha Allah itu bukan berarti tidak punya efek kepada dunia. Ini tolong jangan disalah arti. Ridha Allah itu makamnya paling tinggi, Pak. Radhiyallahu anhum wa radu anhu zalika liman khasyya rabbah. Allah ridha engkau jadi makhluknya, dan engkau pun harus ridha Allah jadi Tuhanmu. Itulah maknanya hubungan simbiosis antara Khalik dengan Allah. Bagaimana keridhaan seorang makhluk kepada Allah ketika dia menjalankan kehidupan di muka bumi ini? Pertama, perintah tidak ditinggalkan. Yang kedua, sifat dari perintah itu sami'na wa ata'na. Tidak yang ini dikerjain, yang ini ngeyel, yang ini nanggung, yang ini nyari alasan dulu, yang kira-kira gitu ya. Nah, yang ketiga, meyakinkan dengan sempurna bahwa di dalam taat itu harus ada ikhtiar. Jadi ikhtiar ini levelnya adalah usaha yang dikerjakan sebab yakin Allah akan memberi hasil. Nah, yang keempat, orang-orang yang melakukan kekuatan yang kita sebut tadi itu, dia akan istiqomah pada ketaatannya. Yang istiqomah itu membalut rasa percaya diri. Jadi bukan capek. Itu istilah saya yang berulang-ulang. Jangan sampai capek menjadi orang taat. Kalau sudah capek menjadi orang taat, maka kemungkinan menjadi orang ingkar itu tinggi. Ya kan disebut ya, ketika ngasih snack pengajian, bulan pertama dia, bulan kedua dia, bulan ketiga, sampai bulan ke-6, bulan ke-7 nggak mau lagi dia ngasih. Akhirnya begitu pengajian bulan ke-7 nggak ada snacknya, di WA lah, di dalam grup, ya kan? Pak, kok nggak ngasih kue hari ini, Pak? Tuh langsung dijawab sama bapak itu,
Masa aku aja. Nah, ini. Itulah tanda ciri-ciri orang yang sudah mulai capek. Masa aku aja. Kok aku aja gitu. Pertanyaannya sederhana. Kalaupun kita sedang tidak mau memberi kebaikan hari ini, tolong jangan niatnya karena aku aja. Itu ciri-ciri orang yang udah mulai capek itu. Ingat ya, kalau orang sudah mulai capek pada urusan kebaikan, khawatirnya kebaikan itu akan berhenti kepada dirinya. Besok-besok mau lagi dia menyumbang, rezeki sudah tak ada. Mau lagi menyumbang, yang disumbang udah gak ada. Mau lagi menyumbang, hati tidak kuat, jengkel aja. Wah, itu terhindar aja kita. Makanya saya mau ajak kita, kalau kita sedang jenuh pada satu kebaikan, tolong niatnya bukan karena kita sudah mapan. Aku aja nih, yang lain mana pernah. Kalimat-kalimat gini tolong dihapus. Kenapa? Karena ini ciri-ciri orang sombong yang sirriyah, sombong yang rahasia. Dia sombong tapi pura-pura dia sembunyikan sombongnya itu karena dia menganggap tidak ada orang yang bisa lebih tinggi levelnya daripada dirinya. Bapak Ibu, inilah menjadi kekuatan yang saya katakan tadi, istiqomah. Makanya orang-orang yang sudah dibalut ini, kalau sudah levelnya makom seperti kita yang saya sebut, maka bekerjanya ya tenang, nyaman, tetap korektif, ya, mengkoreksi diri bila mana ada yang kurang akan diperbaiki, siap mengikuti sistem, siap mengikuti ritme, tidak terjebak kepada yang batil, ya, menjaga keistiqomahan, ya, menjadi tauladan. Menjadi tauladan ini sulit, Pak. Kadang-kadang kita yang terikut ritme kejahatan orang lain. Tapi sebaiknya orang yang terikut ritme kebaikan kita. Makanya istiqomah ini menjadi balutan gitu ya. Jadi kalau di ruang kantor gitu kan, setiap dia dengar azan terus dia ambil sajadahnya, dia pergi ke musola. Nah, awalnya orang nggak mau ikut, tapi lama-lama orang tertarik gitu ya. Nah, kenapa? Ya itu tadi, keistiqomahannya menguat gitu. Dan inilah yang penting kepada diri kita. Nah, apa kata An-Nawawi di dalam kitab itu, karena dia menyebut alamatul ikhlas. Katanya begini, setiap orang yang berjalan di muka bumi ini, kalau dia ingin menggerakkan ikhlas dalam setiap tabiatnya, satu, tujuan dia adalah at-taqarrub ilallah duna syai'in akhar. Dia ini selalu bertujuan ingin selalu dekat kepada Allah duna syai'in akhar, enggak ada yang lain. Jadi duna syai'in akhar inilah yang menjadi lex spesialis. Bahwa saya dekat ke si A, mungkin saya boleh juga dekat ke si B, dekat ke si C, dekat ke si D, boleh. Tapi ketika disebut duna syai'in akhar, tidak boleh ada yang lain, tidak ada yang lain. Maka Allah sebenarnya menginginkan kita ini setiap perbuatan niatnya hanya karena Allah, tidak ada yang lain. Itu dia kira-kira itu. Taqarrub ilallah duna syai'in. Makanya tinggal elastisitasnya yang terjaga. Kalau yang dia minta dapat, maka yang didapat bermanfaat. Kalau yang diminta tidak didapat, maka keadaan yang sekarang menjadi satu keadaan yang menenangkan. Ingat itu ya. Jadi kadang-kadang sering Allah mengabulkan doa kita dengan cara Allah tidak mengabulkannya. Nah, itu dia. Gimana itu kira-kira? Jadi kita bilang begini, ya Allah, berikanlah saya uang yang banyak agar saya tenang. Allah nggak kasih dia uang yang banyak, tapi ketenangan tidak Allah tarik. Nah, itulah cara Allah menguatkan, ya. Atau ada lagi doanya begini, ya Allah, ya Tuhanku, berikanlah aku uang yang banyak agar aku tenang. Dia dikasih tenang, tapi dia dikasih uang banyak, tapi tidak tenang. Nah, itu. Jadi kadang-kadang kita harus berhasil melihatnya, ya, kemampuan mengorganisir hajat, kemauan, doa, sehingga apa yang didoakan itu menjadi nilai kepada diri kita. Jadi at-taqarrub ilallah. Bagaimana ciri-ciri orang yang ingin dekat kepada Allah? Dekat bukan hanya dalam sistem jarak, tapi dekat dalam keadaan. Jadi dekat dengan perbuatan, dekat dengan sifat, dekat dengan asma. Ya, makanya kan Asmaul Husna itu kan banyak itu ya. Ar-Razzaq, Al-Ali, Al-Ghafur, Al-Qawi. Semua ini sebenarnya adalah nilai yang Allah sedang tunjukkan kepada kita. Wahai manusia, sebenarnya Allah itu pada level Al-Qawi. Kalau Allah itu maha kuat,
maka sebenarnya tidak ada yang membuat manusia itu lemah kalau manusia ini bergantung hanya kepada Allah, masuk kepada kehidupan. Kadang-kadang kita lemah sebab hinaan, cacian, bullying. Tapi kalau orang paham bahwa Allah tempat satu-satunya bergantung, Allahus Samad, maka semua hinaan dan cacian ini tak akan pernah menggeser rasa percaya dirinya. Nah, ini juga punya hubungan, Pak. Makanya kan ange, tahu ange? Bahasa orang Medan. Ange itu apa ya? Iri ya. Jadi kalau ada orang kawan beli mobil baru, ange dia. Gak usah ange. Kenapa? Al-Qawi. Jadi kalau dia punya mobil baru, bebannya ke dia, efeknya ke dia, pujiannya ke dia, include jadi satu. Nah, saya yang tak punya mobil baru, beban dia nggak akan mungkin ke saya. Pasti senang dia juga tak akan sama dengan senang saya. Udah gitu aja. Cara memikirkannya begitu. Itu yang disebut dengan orang yang tenang tadi, dalam posisi karena dia yakin Allah itu ketika sudah memberikan kekuatan kepada dirinya sebagai kedekatan, maka tidak ada yang membuat oleng hidup ini. Kadang-kadang kan begitu ya. Dibilangnya begini, itu anak saya di sekolah prestasi terus tuh, Ustadz, ranking juara di mana-mana tuh. Anak awak enggak pula. Ya, begitu sampai ke sekolah rankingnya 2 terakhir. Asal mau lomba-lomba enggak ada yang mau, kira-kira gitu. Bagaimana mensyukuri, memberi rasa tenang yang seperti ini? Yakinkan kepada diri kita, kadang-kadang kehebatan dirahasiakan, justru hadir di kemudian hari. Jadi jangan pernah menilai dari keadaan yang sekarang, nggak usah. Jadi kepada orang-orang tua saya sering bilang tuh, kalau hari ini anakmu membuat capek, doanya jangan bertukar doanya. Ya Allah, benci kali aku nengok anak ini, muak aku nengoknya. Jangan begitu. Doanya tetap istiqomah. Ya Allah, saya melahirkan, mendidik sampai dalam membesar hari ini, anak saya ini saya harap menjadi orang yang taat kepadamu dan terhindar daripada satu fitnah dan keadaan yang buruk. Berikanlah kekuatan. Dah tahu kita di kemudian hari. Sama seperti yang saya sebut, walaupun ini tidak bisa kita lihat secara matematis. Kadang-kadang ada anak yang berprestasi di awal, di ujungnya kadang-kadang meletihkan. Nah, kira-kira begitu ya. Makanya apa niatnya? Niatnya adalah tadi ridha Allah. Ya Allah, kalau engkau tidak beri kegembiraan kepada keturunan-keturunan saya tentang dunia, maka saya akan mengazamkan diri, jadikanlah keturunan saya ini bukan orang yang ingkar kepada engkau ya Allah. Itu jadi rezekinya seorang orang tua memiliki anak adalah ketika anaknya tidak orang yang ingkar kepada Allah. Jadi tolong jangan dianggap itu sepele, Pak. Ya, karena kadang-kadang kita kalau bicara secara kalkulatif, nanti ada anak yang kadang-kadang cari dunianya hebat, tapi ya justru sangat ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dalam terminologi tauhid. Itu dia. Yang kedua, kulluhu lillahi ta'ala. Itu yang disebut oleh An-Nawawi, Imam Nawawi, An-Nawawi. Semua yang dia kerjakan itu, gerak dan diamnya, kehidupannya, niatnya hanya lillahi ta'ala. Itulah kenapa ada zikrullah dalam setiap momen. Ya, itu saya kasih tahu ya, mau ke kamar mandi ada doa, mau makan ada doa, mau tidur ada doa, mau bepergian ada doa, bahkan menguap pun ada doa, bersin pun ada doa. Kenapa? Kulluhu lillahi ta'ala. Itu sifat dan kesejatian seorang manusia. Karena diri kita ini sebenarnya energi dasarnya kan ruh. Dan ruh kita ini ditompangkanlah kepada dirinya jasad. Maka sebenarnya ruhlah yang mengelola jasad, bukan jasad yang mengelola ruh. Jangan terbalik. Kalau ruh yang mengelola jasad, maka jasad ini akan dibawa oleh ruh untuk selalu dekat kepada yang memiliki ruh, Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila dia mendengar hajat jasad, maka dia akan konfirmasi kepada jasad, wahai jasad, hajatmu ini bertentangan enggak dengan jalan Allah? Kalau bertentangan tidak boleh. Kira-kira gitu. Makanya dia tidak akan mau minum khamar. Kalaupun dia pernah terjebak, dia bertaubat. Dia tidak akan mau melakukan khianat, kezaliman, mencuri. Ya. Kenapa? Karena dia tahu itu adalah yang dilarang oleh Allah.
maka jasad ini akan patuh kepada ruh. Karena ruh selalu ingin kulluhu lillahi ta'ala. Semua niatnya hanya karena Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi memang kalau saya ditanya dalam terminologi moderasi, topo seliro, apa itu? Topo seliro itu tenggang rasa lah kira-kira gitu ya. Ini dalam konteks moderasi lahir karena dia tahu Allah itu Tuhan, Allah subhanahu wa ta'ala secara tauhid akan memberikan hidup kepada kita tidak selalu seperti apa yang kita bayangkan. Makanya dia akan meyakinkan bahwa perbedaan itu sebuah keniscayaan. Karena perbedaan sebuah keniscayaan di dalamnya tidak ada paksaan. Tapi kita juga jangan terpaksa untuk mengikuti hajat dan keinginan orang lain. Jadi kulluhu lillahi ta'ala. Orang yang mau ujian ingin mendapatkan prestasi, boleh, silakan. Prestasi itu dunia. Tapi ketika ujian yang dia hajatkan adalah, ya Allah, saya akan berjuang dengan kuat bahwa saya akan mendapatkan keberhasilan dalam ujian ini. Saya belajar, saya menghafal, saya mengingat, saya mentafsir, saya menelaah, tapi tetap saya hajatkan diri saya untuk mendapati ridhomu. Ya, maka apapun hasilnya dia akan sangat tenang dan biasanya hasilnya akan sesuai dengan ekspektasi. Ada orang bahkan sebelum dia ujian dia udah tahu sudah gagal. Tak akan mungkin saya menang ini gagal. Tapi dia tetap ujian. Apa kira-kira keuntungan kepada dirinya? Keuntungan kepada dirinya dia memulai, dia mencoba. Ternyata begitu diumumkan dia gagal, memang gagal dia. Begitu cara Allah mendelay rezeki, ya. Tahun depan kemudian keluar pula pengumuman, tidak akan ada ujian lagi. Yang ada kepada orang-orang yang pernah ikut ujian di scoring ulang yang gagal-gagal itu. Siapa yang skornya paling tinggi secara otomatis diangkat. Waduh, coba bayangkan kalau awal itu dia nggak jadi ikut ujian. Nah, misalnya begitu. Ada yang selalu begitu ya. Kenapa? Karena kadang-kadang mencoba itu bukan harus linear dengan keberhasilan. Ya, mencoba itu kadang-kadang linear dengan percaya kepada apa yang Allah hadirkan. Nah, sama kayak orang berusaha. Kadang-kadang dia berusaha buka usaha, yakinnya dia tak akan berhasil usaha ini. Tapi dia harus mencoba. Kenapa? Dia sedang membaca pasar, dia membaca peta, dia membaca selera orang, dia membaca keadaan, dia membaca kesabaran dirinya. Ternyata mahal yang dia dapat, walaupun betul setelah 2 bulan usahanya gagal, tapi dia sudah punya kekuatan. Kenapa? Untuk memulai usaha yang lain, tapi dengan pengalaman yang jauh lebih tinggi daripada ketika dia tidak memulai. Nah, saya mau cerita, bukan tidak mungkin setelah akhirnya gagal usaha dia 2 bulan, dia berhenti, lagi stay, tenang, cooling down, tiba-tiba datang orang, ketemu sama dia. Ibu kok nggak buka usaha ini lagi, bakso lagi, kemarin buka di sini. Nggak ada peminatnya Pak. Oh iya, tapi kemarin ada staf saya makan enak baksonya. Kalau nggak ibu kerja di kantin kami aja, buka bakso. Orang sini memang pasarnya pasar bakso 10.000, yang ibu jual itu pasar bakso 25.000 karena rasanya tinggi, kualitasnya bagus, tak cocok pasarnya, cocoknya di tempat kami. Wah, bukan tidak mungkin Pak. Jadi jangan anggap sepele kepada hal-hal yang kita di luar nalar kemanusiaan kita. Makanya disitulah kenapa alasan kita tetap menolong orang, memudahkan orang, ya berinteraksi dengan orang. Kadang-kadang orang-orang ini nggak yakin kita akan memberi manfaat kepada kita. Tapi bila kita yakin kulluhu lillahi ta'ala, yang kita kerjakan itu karena Allah, akan ada subsidi-subsidi aneh dan unik yang Allah hadirkan. Boleh saja bertahun, berbulan, berhari, atau mungkin berpuluh tahun. Bukan tidak mungkin begitu dikenal ya. Siapa engkau? Saya cucunya Ustadz Syukri. Waduh, teringat dia dulu Ustadz Syukri pernah memberikan dia air mineral. Akhirnya dimudahkan. Bukan tidak mungkin, banyak begitu Pak. Dan jangan-jangan kita juga satu di antara orang yang selalu mendapati keadaan yang seperti itu. Lengket tajam di kepala orang tentang apa yang pernah kita lakukan, tapi karena dia merasa belum pernah membalasnya, justru Allah beri kesempatan membalasnya belasan atau puluhan tahun kemudian hari. Yang terakhir ya Bapak Ibu, maka bagaimana menguatkan ini? Nanti ada sambungannya lagi di bulan depan. Alamatul ikhlas, apa yang disebut oleh An-Nawawi, itu menjadi kekhasan
kepada kehidupan manusia, sehingga perjalanan kita ini mengikut alur saja Pak, tapi tetap optimis terhadap tujuan. Bukan berarti tidak punya tujuan, silakan membentuk cita-cita saya A, B, C, D, silakan. Tapi tentang apakah hasilnya begitu, apakah manfaatnya sesuai, nanti kita lihat bagaimana cara Allah ya menguatkan hasil itu dengan keoptimisan yang kita miliki, karena semua yang kita kerjakan ini sudah kulluhu lillahi ta'ala. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan ya. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat dan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.